sesuaikan dengan hasil loftingnya. Jadi lekukan si bentuk badan kapal ini sudah sesuai hasil lofting. Itu yang pertama. Yang kedua kita, tapi masangnya pun harus mempertimbangkan gambar shafting arrangement dan shafting detail yang sudah sesuai loftingan si bodi kapal ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalannya rusak rek ya. Kita akan lihat-lihat satu buah kapal. Konstruksinya seperti apa dan untuk apa kapal ini dirombak, dari apa menjadi apa. Saya akan jelaskan detail. Silahkan nonton sampai selesai, jangan di skip. Like, subscribe, terserah sampean ya. Selamat menyaksikan. Nah, di sini Pak. Tapi sebelum kita kapal kita mancing. Di mana? Oke rek, kita lanjut rek. Nah itu kan, tuh kapal itu di sebelah sana tuh. Bukan, ini baket. Ada yang mau beli baket silakan hubungi saya rek. Itu dijual tuh baketnya tuh. Ya tuh. Masalah perombakan ini, Cuk, kok gini rek. Iya iya. Parkir mana ya? Ah situ loh, sana rek. Tuh. Ini deknya masih belum dipasang, masih banyak yang itu, ini agak bahari. Nah parkir sana aja Mek. Kita ikutin aturan, ketentuan, ketertiban dan negosiasi Mahkamah Konstitusi yang diacak-acak oleh 58% IQ jongkok di negara kita. Dingin. Udah pandai budak nih. Oh, tuh Bang Aleng tuh. Udah pandai nyetir dia, Jit. Majid, Kolil. Udah pandai nyetir, helm leng ya. Nah, oke. Kita lanjut ya. Wis, helmnya wis apik kayak kira. Helmnya kok ngene rek. Bagus ya? Bagus ya? Ya wis. Oke. Kita klikkan nanti. Kita lanjut. Ini masih berhubungan dengan perombakan kapal-kapal itu. Ini ada satu kapal, awalnya dia tongkang palka, sudah muatan di bawah geladak, cuma dia deknya terbuka. Kemudian ada covernya, itu covernya saya tunjukkan ya. Nah itu covernya itu ya, dia muatan curah dan ada covernya itu. Nah, itu sekarang dia diubah menjadi tongkang minyak. Dia mau muat minyak 3.000 ton ya, 3.000 ton. 3.000 KL tapi 2.000 sekian ratus ton gitu ya. Nah itu. Nah dia karena muatannya, ya mas, muatannya harusnya tidak sampai 3.000. Kita buat muatannya menjadi 3.000 tentunya dengan freeboard yang masih masuk lah ya. Karena dia double bottom dan double hull tuh. Kita ada naikkan decknya untuk menambah muatannya gitu. Ya, jadi di awalnya tongkang palkah, kemudian diubah menjadi tongkang minyak, dan tentunya ini seperti yang saya bilang kemarin harus ada pemeriksaan perombakan karena satu dia berubah fungsi, berubah konstruksi, berubah muatan, berubah GT juga, dan nambah panjang. Dia ditambah panjang sekitar 6 meter itu ya. Ini deknya belum terpasang, ini jangkrik cek gak digedin rek. Iki nggo opo iki? Oh iya, siku bendingan. Oke lah ya. Nah itu tutupnya tuh. Dari sini lebih jelas. Tuh tutupnya itu. Ada dua kemarin, yang satu dipasang kren, tetap dibuat fungsinya sama, ditambah kren saja. Yang ini diubah fungsi. Diubah fungsi menjadi tongkang CPO. Oke. Nah ini kita tambah sekitar 6 meter, satu keping plat Pak. Ini sekek. Dan karena kapal ini muat minyak, maka dia wajib ada pemadam, sehingga ada si cas di situ. Le Pak,
Si CS jenengan. Oh iku, saya amit nggih. Si Cas. Durururururu. Ono wonge. Oh, kotaknya belum dipasang ya? Ini untuk nyetel ini aja, Pak. Kotaknya di sebelah sana. Untuk nyetel apa namanya itu baut. Oh gitu. Kotaknya nanti di sini. Nanti kotaknya di sini. Oke. Ayo wes. Oke. Oke. Oke, Rek. Sekarang kita naik ya. Kita naik dan ini kebetulan kapal sebelumnya kapal ini sudah ada kelas. Sehingga kelasnya juga kita ada ajukan permohonan modifikasi. Ya, kita UT, kita maker ya peralatannya. Kita maker, kemudian ada pemasangan beberapa komponen, ada cargo pump, ada fire pump, kemudian generator 2 karena dia statusnya atau notasinya itu P ya, samudra, maka generatornya 2. Nah, ini ada kapal jenis tongkang juga yang mau masuk kelas, dia notasinya D, pedalaman. Kalau notasinya D, generatornya boleh 1 saja. Lalu untuk generator baik PKBB maupun PKBL dia boleh kelas generatornya ya, sertifikatnya itu CCS atau kelas Ajax, tidak perlu resertifikasi. Karena kemarin kita ada bangun beberapa kapal takbut itu ya, pemiliknya bingung mau beli genset seperti apa, terus saya bilang kalau misalnya kamu ada CCS aman, tidak perlu resertifikasi BKI gitu ya. Kita naik sono, Rek. Nah, ini bagian depannya ya, di situ ada jangkar. Jangkarnya 1 dan ini notasinya bukan IP tapi I dalam kurung ya. A100I dalam kurung P. Itu karena jangkarnya cuma 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ngono ya? Makasih lah ya. Enggak usah lah. Enggak usah lah, malu saya. Nah, ini bagian atasnya ya, double bottom dan double hull. Ini forpit tank tapi dia void ya. Void dan ini nanti kita snip. Ini dipotong begini ya, dipotong begini. Ya, kita snip. Kita snipkan lah nanti. Ya, atau mungkin ini ditekuk ke sono, ini potong, tekuk terus ini snip. Oke, kita lihat bagian atasnya. Tuh, itu bracket-bracket yang untuk di dalam ya. Di bawahnya ini. Nah, ini kargonya semuanya full well. Nanti kita, nah ini masih belum dilas tuh. Nah, itu pipa kargo udah terpasang. Kemudian akses manhole itu belum tertutup. Itu kemarin kita buka karena ada pekerjaan di bawahnya. Ini jarak gadingnya itu jauh-jauh, maka di bawah kemarin saya tambah 1 tulang untuk muatannya ya, untuk muatannya. Tuh, jauh-jauh. Double bottom double hull. Ya, double bottom double hull. Nah, itu pipa kargonya. Tuh. Oke. Sip. Ini beberapa palkah belum ditutup. Tuh, ini akses ke double bottom dari wing tank ya. Tuh. Lurus saja tuh. Ya, ada senta di situ. Di sini juga ada senta. Cuk, lah iku masangnya kok gak di overlap loh. Ya apa? Overlap. Dia numpang. Nggak nempel gitu, seperti pertemuan antara nanti kita lihat. Kita ke belakang dulu. Wah, ini masih miring-miring, ini belum ditarik karena decknya belum dipasang. Overlap itu ya overlap. Oh, belum dilas juga ya, makanya masih lapnya over. Lapnya over. Nah, ini oke. Ini juga sama, nanti kita snip. Dan ini ya, kok aku ngelihatnya miring ya ini ya? Miring ya? Hah?
Iya. Betul kali ya. Enggak, ini udah dilas penuh kok. Sudah dilas penuh. Enggak ditarik sampai atas. Makanya kita ditambah ini karena supaya muatannya. Oh enggak, Leng. Lurus, Leng. Lurus. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca. Lurus kok, Leng. Nah, ini untuk engine room. Di sini nanti ada tangga di sini. Tangga naik situ. Ya, di sini engine room. Kemudian ini akomodasi. Ruang akomodasi. Ini ada pintu nanti dari engine room. Nah, itu kemarin ada manhole di sini yang sudah terpotong tapi nanti ditutup. Nah, ini ada dapur, toilet. Toilet, lalu di sana ada dapur. Dan ada dapur. Itu dapur. Nanti ada jendela loh, kok enggak dikasih jendela ya? Kok gambarku enggak ada jendela ya? Kok turun dituku jendela nih? Lalu di sini ada meshroom untuk ABK bersantai-santai di sini. Ya. Kecil tapi apa? Teratur aja. Kecil tapi bermanfaat. Nah, ini loh yang tadi saya bilang itu. Ini existing ya, existing bulkhead tapi dibikin bulkhead makanya double. Ini harus dipotong dan ditempelkan. Gambarnya ada existing, tulisannya existing. Jadi ini udah ada sekatnya. Harusnya di sini sekatnya sampai sini aja. Nah, numpang di sini. Di sini. Iya. Bikin lagi satu gitu. Itu. Tuh. Nah, cuma ini nanti dipotong. Ini pun kebanyakan tulangnya ini. Ngapain banyak-banyak? Hah? Belum dilas karena dia baru ditaruh. Baru ditaruh. Nah, ini tambahan. Coba sedikit. Baru ditaruh. Nah, sama ya, kanan kiri sama. Dia masih belum selesai. Ya. Belum selesai. Tuh. Dan di sebelah-sebelah ini ada kapal apa iki, Rek? Safety first, kapalnya sopo iki? Sapta Samudra ya, Rek, kapalnya sopo, Rek? Sapta Samudra, Rek. Tuh, tanker. Sama ini ada Niaga Bahari. Kapal yang kemarin udah turun, Leng. Yang kamu survei takbutnya itu. Kamu udah ukur sapnya juga kemarin ya? Ya wis. Oke. Kok Bina, Cuk? Bukan. Berlian Pasifik. Berlian Pasifik. Ya. Nah, ini juga belum dilas ini sambungannya ini. Sambungan yang baru gitu ya. Baru. Oke, kita ke depan, Leng, lewat sini, Leng. Nanti kita minta disenip ini. Iya, lubang OTH. Tidak tahu tongkang siapa. Nah, ada beberapa tongkang yang jenisnya seperti ini diubah menjadi tongkang minyak juga. Cuma sekarang udah tidak boleh ya, karena ini kan single bottom dan single hull. Repot sekali ya. Kalau mau ngubah itu repot sekali. Nambah double bottom, nambah double hull. Nah, ini kemarin sudah double bottom, sudah double hull. Cuma dia palkahnya terbuka. Nah, kita hanya tambah itu aja. Ya, kita hanya tambah peninggian ini supaya muatannya dia tercapai ya, muatannya tercapai sama nambah apa ya, nambah apa, nambah peninggian ini aja, dia sudah double hull gitu. Dan double hullnya lebar sekali, ekstrim double hullnya. Apanya? Enggak, tetap manhole-nya tetap ini kalau yang untuk wing tank, karena supaya orang enak masuk aksesnya, enggak perlu buka manhole, enggak perlu buka baut banyak-banyak gitu. Tetap pakai itu, Leng. Ya, itu aja. Oke. Dan kita akan lanjut mancing lagi ya. Kita akan lanjut mancing lagi itu kalau kita lihat dari sini tuh. Ya, mau naik kah? Enggak usah lah, yuk. Malas aku naik-naik. Ini nanti kita senip. Kita senip ini, kita tekuk ke sana. Ya, kita tempelkan situ. Biar rapi. Ya, jadi nyenipnya nanti begini, Rek. Seret ya, dipotong terus ini ditekuk ke sana. Terus dilaskan di sini. Iya, di sini, nempel di sini. Iya, itu. Seperti itu. Semuanya nanti kita minta semuanya digitukan. Memutus itu, Pak. Memutus tali silaturahmi. Ya wis, itu decknya ya, yang kebuka ini tadi. Itu. Decknya masih di situ tuh. Oke, ya wis, kita lanjut mancing, Leng. Leng, turun, Leng. Ente duluan, Leng. Iya, bismillah.
Sepatunya baru rek, safety rek. Bismillah Leng ya, hati-hati Leng ya. Oh iya, sama ada satu pertanyaan lagi Pak. Susunan atau urutan pemasangan steering tube atau shaft propeller itu gimana sih? Itu pertanyaan itu. Mudah-mudahan ada ya, kadang-kadang saya waktu ngedit itu lupa nampilkan ini. Intinya pertanyaannya itu di IG atau di YouTube ya, ini ya komennya ya. Pokoknya intinya pertanyaannya itu, kita bahas sedikit, kita cari kapur dulu. Ayo, Bang cari kapur Bang. Mudah-mudahan ini termasuk galangan yang kaya raya sehingga banyak kapur tercecer. Kita bahas di sana, mungkin di belakang sana ada kapur Bang. Tengok-tengok kalau ada kapur Bang ya. Tak ada kapur di tas gak Bang? Tas survei kamu tak ada kapur gak Bang? Kiwak kau Bang? Kiwak kau Bang? Mana kapurnya Bang? Kita cari di tempat teman-teman istirahat ini. Kita bahas sedikit mengenai. Minta kapur lah Bang. Adik nyari kapur nih Bang. Ada Leng? Hah? Biasanya sih di potong-potongan gini nih ada Leng. Mana ya? Nah ini tangki tangki air sama tangki BBM. Nanti ada tangki harian kecil di dalam. Ya, di dalam rumah geladak atau deck house. Ntar ya, kita cari kapur dulu. Wih, nyari kapur enggak ketemu batu tapi bisa dibuat garis kayaknya. Tuh, kelihatan enggak? Enggak kelihatan, cuy. Ya udah kita bahas di sini. Intinya di kapal itu ada gambar namanya shafting arrangement. Shafting arrangement gambarnya seperti ini. Nah, kamu lihat. Di situ sudah ada shafting arrangement dan main engine girder ya, main engine girder. Di situ sudah ada ketinggian di main engine girder itu, misalnya kita punya bodi kapal seperti ini. Ya, nah itu. Main engine girder itu dari sekat, kemudian ada ketinggian main engine girdernya ya. Ini seperti ini misalnya, dia ketemu sekat atau apa ya. Ketinggian bahkan dia ketika lurus atau miring dia udah ada ketinggiannya dari baseline. Nah, kita punya spare untuk chock fast, itu biasanya kita kasih dudukan chock fast itu ya. Kita 30 cm, 30 mili sorry. 30 mm. Nah, kemudian di gambar shafting tadi itu bodinya semuanya sudah kontur daripada bodinya ini sudah harus ngikutin hasil lofting. Ya, jadi ngikutin hasil lofting, jadi sudah benar-benar sesuai dengan yang terpasang, karena kadang-kadang lens plan itu tidak sesuai dengan hasil lofting dan perlu kita ubah, kita sesuaikan dengan hasil loftingnya. Jadi lekukan si bentuk badan kapal ini sudah sesuai hasil lofting, itu yang pertama. Yang kedua, kita punya spare ini dan kita punya jarak dari dudukan ini ke biasanya itu ke shaft propeller. Nah, ke shaft propeller. Ya, kita udah punya jaraknya dari data engine mounting ya, engine mounting itu ada jaraknya. Kopling ini ke dudukan ini berapa senti itu ada. Nah, kita udah punya data itu. Ya, pertama kita pasang ini dulu. Ya, pasang ini dulu. Tentunya mana yang dulu dipertimbangkan Pak? Semuanya dipertimbangkan. Ya. Dudukan ini dipertimbangkan sudah sesuai dengan gambar engine mountingnya. Kemudian jarak shaft dari baseline-nya ini berapa? Baik dia miring maupun lurus itu sudah ada jaraknya. Kalau miring ya kita patokan dari frame di sini sama frame di sini. Misalnya frame di sini 3 meter, frame di sini 2 meter kan miring tuh. Atau kalau misalnya dia lurus ya patokan dari baseline berapa 2 meter. Itu datanya udah harus ada. Nah, ketika kita buat pasang steering tube itu di sini harus sesuai, senternya harus sesuai dengan jarak yang udah ada di gambar. Nah, gimana kalau melenceng Pak? Melencengnya jangan lebih dari ini. Kita punya spare tadi 30 mm. Sak melenceng-melencengnya jangan lebih dari 30 mm. Resikonya apa? Nanti mesinmu akan berubah posisinya. Ya. Atau kalau enggak misalnya ini melenceng sedikit, ini jaraknya terlalu jauh nanti. Ya, misalnya sampai 50 mili gitu ya, kejauhan. Ya mosok kalau kita punya meteran selisih semili, 2 mili, 3 mili sampai 5 mili is oke lah ya. Kita punya spare sampai ini. 30 mm ini untuk area untuk ketinggian chock fast itu tadi. Jadi dipasang dulu steering tube-nya
Ya, kemudian di sini sudah diukur, sudah dilas mati, baru kita potong atau kita biasanya juga ya. Pondasi mesin itu masih utuh ya, platnya kita misalnya punya ukuran segini nih, lurus 2 meter dari baseline. Kita lebihkan aja. Kita lebihkan platnya, biarkan kita utuh. Misalnya 1,8, ini kita perlu hanya 1,5 misalnya, bukan 2 meter, sorry, 1,5. Biarkan aja 1,8 di situ duduk. Ketika ini sudah terpasang ya, kita udah tahu jaraknya as ke dudukan, baru kita potong menyesuaikan kebutuhan. Tadinya yang 1,8 kita jadikan 1,6 atau 1,5. Jadi steering tube dulu dipasang, Mas. Steering tube pertimbangannya yaitu si propeller ini nyampe gitu ya. Nggak kena, ada clearnya. Clearnya ini bisa antara 100 sampai 150 mm. Ya, di bawah juga sama clearnya itu. Ada rulesnya clearnya itu. Tapi kita buat maksimal enggak ada masalah ya. Udah sesuai semuanya, enggak ada yang kena, steering tube-nya udah terpasang, baru ini dipotong pondasi mesinnya ya, dipotong sesuai kebutuhan. Karena di engine mounting itu biasanya data yang ada di situ itu pertama kopling ya, kopling yang untuk ke shaft propeller itu ya, ada kopling, lalu ini gearbox ya, gearbox. Nah, antara as kopling dengan dudukan gearbox itu paten dia, ada jaraknya. Nah, ketika kita sudah tahu as kopling posisinya di mana dan kita sudah punya data ini dudukan gearboxnya ini di mana, tinggal kita kurangi 30 cm untuk choke fast, kok 30 cm lagi, 30 mili untuk choke fast, baru bisa kita potong si pondasi mesin itu. Kalau dari urutan ya berarti dari belakang, Mas. Steering tube harus terpasang dulu, tapi masangnya pun harus mempertimbangkan gambar shafting arrangement dan shafting detail yang sudah sesuai loftingan si bodi kapal ini tadi. Yo, isi itu aja. Nanti kalau misalnya perlu kursus lagi, kamu bisa datang ke Bang Aleng nih, ya, Bang Aleng. Oke. Yos ya, kita lanjut mancing lagi. Nampaknya udah selesai kita jalan-jalan hari ini, dan nanti kalau misalnya dia press test, karena ini nanti saya minta di air test ya, untuk mengetahui kebocoran dari las-lasan ini kan banyak sekali tambahan las-lasan itu ya. Saya minta di air test dan saya harus hadir di sini pada saat air test. Kita akan saksikan apakah ada kebocoran atau tidak di las-lasannya. Yo, itu saja video kali ini. Mudah-mudahan sedikit menghibur dan menambah pengetahuan teman-teman yang entah itu sekolah atau bekerja di bidang perkapalan ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.